Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Demikian pula pemberantasan korupsi sebagai bagian dari penegakan hukum harus memenuhi aspek-aspek itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 31 Juli 2023 dengan tema Firly Bahuri Sudahlah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Ini bicara soal KPK yang terakhir memang ramai sekali. Ya. Dan kalau kita melihat itu ada pertanyaan soal beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas di meja ini juga. Ya. Bagaimana dengan kepemimpinan KPK. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Diberi judul Stop Politisasi Penegakan Hukum. Ini menarik ini. Ini apakah memang penegakan hukum sudah bercampur dengan politik? Ada kepentingan politik atau seperti apa, Mas? Tidak-tidaknya itu yang disampaikan oleh beberapa analis ya, beberapa ahli seperti Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari. Itu yang jelas-jelas meminta agar aparat hukum tegak lurus pada aturan hukum dan bukan menjadikan hukum sebagai alat politik. Salah satunya untuk menyandera. Nah, dalam konteks ini Ferry Amsari dan juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategy Khairul Umam itu menyorot tentang pemanggilan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian sebagai saksi ya, oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini banyak sekali dianalisis, dilihat oleh berbagai kalangan bahwa itu merupakan bagian dari alat ya untuk menyandera kepentingan-kepentingan politik di 2024. Karena posisi Airlangga yang selain Menko Perekonomian juga Ketua Umum Partai Golkar. Nah, ini yang kemudian diikuti oleh berbagai isu di kalangan internal Golkar bahwa Airlangga Hartarto mau dimunaslupkan, mau diganti dan seterusnya. Nah, mereka juga mencontohkan kasus-kasus yang lain. Meskipun ini dibantah oleh Kejaksaan Agung. Pasti. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah murni penegakan hukum, termasuk dalam kasus minyak. CPO ya. CPO ini, minyak goreng, lalu juga kasus BTS ya. Jadi pernyataan Kejaksaan Agung ini akan diuji oleh sejarah apakah betul-betul memang ini murni penegakan hukum atau ada maksud-maksud terselubung. Ya, karena kalau misalnya bicara soal kasus CPO ya, beberapa teman saya yang praktisi hukum, Mas Kohar yang mengikuti kasus itu mengatakan, kok baru sekarang ya dipanggil ya? Nah, itu persoalannya itu kan, kemudian. CPO itu kasusnya sudah sekian tahun yang lalu. Dan sudah ada keputusan hukum kan. Itu buat dia, para harga minyak gorengnya sudah kembali normal, kok kesannya dicari-cari katanya begitu. Nah, itu yang kemudian juga disampaikan oleh para analis bahwa kesan yang dicari-cari yang kemudian berkembang di masyarakat itulah yang dicurigai atau ditakutkan sebagai bagian dari politisasi hukum. Dan hukum, itu tidak akan menyehatkan hukum di Republik ini kalau terus-menerus dilakukan. Baik, kita harap apa yang kita duga atau sebagian masyarakat duga itu tidak benar. Dan para penegak hukum juga ingat sumpah dan janjinya supaya bisa tidur dengan nyenyak ya di malam hari ya. Iya, setegak-tegaknya, selurus-lurusnya kan. Iya, karena kalau tidak kan hukum, nanti hatinya mengganggu-ganggu juga. Jadi susah tidur. Ya sudah, kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya masih di halaman muka pemirsa terkait dengan subsidi gas. Terapkan distribusi LPG 3 kg ke sistem tertutup. Sistem tertutupnya persisnya bagaimana ini, Mas? Ya, sistem tertutup itu memang diperuntukkan bagi mereka yang memang berhak untuk mendapatkan gas 3 kg ini. Yang harganya disubsidi ya? Ya, gas 3 kg ini kan harganya disubsidi oleh pemerintah. Nah, sebagaimana yang terjadi pada subsidi-subsidi yang lain, maka proses pendistribusiannya harus dilakukan tepat sasaran. By name, by address, yang ini berbasiskan data. Siapa yang punya data ini? Kementerian Sosial.
Kementerian Sosial lah yang menyetorkan data ini kepada berbagai pihak. PT Pertamina bisa menggunakan itu. Lalu dari situlah kemudian dilihat, ditinjau sejauh mana proses pendistribusian LPG 3 kg ini sudah beres atau belum. Nah, problem selama ini kan karena distribusinya secara terbuka, maka penikmat gas 3 kg itu bukan hanya mereka yang tidak mampu, mereka yang mampu pun juga banyak yang menggunakan gas 3 kg. Karena masih ada celah untuk orang mampu memakai gas 3 kg ya? Iya, nah itu yang menyebabkan permintaan gas 3 kg meningkat. Lalu ya berapapun digerojok ke pasar, kalau selama distribusinya tidak diperbarui, tidak diperbaiki, ya akan selalu begitu. Akan muncul kelangkaan-kelangkaan pada waktu-waktu yang akan datang. Di dalam berita dikatakan pengamat energi UGM ini, Mas Kohar Fahmi Radi, mengusulkan agar masyarakat yang mau membeli diberikan semacam barcode begitu ya, untuk memastikan tidak salah sasaran. Ya betul, itu kan bagian dari teknik ya, mekanisme untuk penyaluran distribusi. Jadi di samping mereka yang tidak mampu, UMKM juga harus mendapatkan prioritas untuk distribusi itu dengan menggunakan barcode. Ya itu akan lebih simpel. Kita tunggu ya nanti mekanisme pastinya seperti apa, karena wacana ini sudah banyak sebetulnya, Mas Kohar. Tinggal yang penting eksekusinya supaya kemudian tidak lagi terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Kita tinggalkan berita itu ke halaman 2, pemirsa. Ini nanti akan mengantarkan kita ke editorial juga, karena senapas ada kekacauan koordinasi di KPK. Kekacauan koordinasi. Kacau itu artinya kan sudah ada koordinasi tapi tidak berjalan mulus. Tapi ada teman saya mengatakan memang tidak ada koordinasi, katanya begitu. Bagaimana, Mas Kohar? Ya, kan seharusnya seyogianya para pimpinan KPK ini berkoordinasi sebelum menyampaikan statement. Nah, ini yang unik, yang lucu, yang aneh gitu. Kan antara wakil pimpinan dengan pimpinan KPK, wakil ketua dengan ketua KPK berbeda dalam menyampaikan alasan soal penetapan tersangka Kepala Basarnas. Yohanes Tanak meminta maaf dan menuding bawahannya telah keliru dan mengakui bawahannya telah keliru karena tidak berkoordinasi. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan koordinasi. Bahkan sebelum penangkapan, sebelum operasi tangkap tangan, atas koordinasi itulah kemudian berhasil terbuka kasus dugaan korupsi di Basarnas ini. Nah, ini siapa yang benar? Nah, kemudian kan masyarakat menjadi aneh, yang satu itu menyalahkan tim, menyalahkan bawahan, sementara satunya lagi menyatakan itu sudah benar. Ini kekacauan koordinasi karena memang juga ada perbedaan tafsir kan terkait kasus ini. Yang satu menyatakan bahwa selama siapapun orang melakukan tindak pidana korupsi, maka dia masuk delik pidana khusus, bukan pidana umum, bukan pidana militer. Maka dia berhak untuk ditelisik, disidik, dijadikan tersangka oleh KPK. Ada lagi yang mengatakan bahwa ya karena Basarnas, Kepala Basarnas ini kan jabatan sipil, bukan jabatan militer. Meskipun dia dijabat oleh seorang militer aktif. Tetapi secara nomenklatur dia adalah jabatan sipil. Karena itu dia boleh disidik secara umum. Nah, ini perdebatan semacam ini yang akhirnya melahirkan kekacauan dan saling lempar gitu loh kesannya itu. Kita memang bingung ya. Karena satu sama lain juga memunculkan ahli loh, Mas Kohar. Yang satu ada ahli hukumnya, yang satunya lagi juga ada ahli hukumnya. Ini ahli hukumnya beda kelihatannya yang dipakai. Jadi kita nanti ikuti perkembangannya seperti apa, karena ini juga mengantarkan kita ke editorial, Mas Kohar dan pemirsa, yang pada pagi ini diberi judul Firly Bahuri Sudahlah. Pertanyaannya, apakah memang ini memang tanggung jawab seorang Firly Bahuri, Mas Kohar, apa yang terjadi tadi kurang koordinasi diduga itu ya? Atau memang ini adalah tanggung jawab kolektif kolegial? Karena yang kita tahu kan pimpinan KPK itu bersama-sama, katanya begitu. Bagaimana, Mas Kohar? Meskipun kolektif kolegial, pimpinan KPK bersama-sama, tetapi dirijennya tetap satu. Ketua. Mengorkestrasi itu ada di tangan ketua. Bahwa penentuan seterusnya dan sebagainya adalah kolektif kolegial, iya. Tetapi siapa yang mengambil tanggung jawab, ya paling tidak ketua KPK. Nah, kalau lebih
lebih bagus lagi apabila semuanya saja menyatakan mundur. Semua Karena pimpinan KPK. Komisioner KPK. Kebetulan kan akhir tahun ini kan kepemimpinan mereka sudah selesai. Tadinya. Lalu kemudian diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ada injury jabatan time menjadi 5 tahun. Jadi tambah setahun. Meskipun ada juga tafsirnya bahwa sebetulnya tidak berlaku surut putusan MK yang terkait dengan jabatan itu. Periode yang berlaku untuk periode yang berikut. Kepemimpinan berikut. Nah, ini tafsir semacam ini kan terjadi karena ada tarik-menarik kepentingan di situ. Nah, pada titik inilah Firly Bahuri harus mengambil sikap. Karena ketika dia memimpin KPK, banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat penegakan hukum, pemberantasan korupsi terpukul mundur. Pertanyaannya adalah apakah benar ini adalah tanggung jawab seorang Firly Bahuri? Nanti kita akan bahas juga. Dan apakah kemudian misalnya Firly Bahurinya mundur begitu ya, Mas Kohar? Kemudian masalah KPK ini selesai, kita akan bahas itu. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 31 Juli 2023, Firly Bahuri, sudahlah. Firly Bahuri, sudahlah. Tujuan penegakan hukum ialah mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Demikian pula dengan pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari penegakan hukum harus memenuhi aspek-aspek tersebut. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu strategi pemberantasan korupsi. Bukan untuk gagah-gagahan, melainkan sebagai upaya serius memberangus praktik rasuah di negeri ini. KPK saat ini di bawah sang komandan Firly Bahuri tidak menghadirkan spirit penegakan hukum yang sebenar-benarnya, spirit yang semestinya dilandasi etos, norma, dan etika kerja sebagai insan yang berada di garis depan perang melawan penggarongan uang negara. Sejak awal memimpin, pensiunan perwira tinggi Polri berbintang 3 itu sudah dirundung pelanggaran etik. Belum lagi serangkaian pelanggaran etik yang dilakukan komisioner KPK lainnya. Penyingkiran pegawai yang dianggap berseberangan dengan pimpinan KPK melalui tes wawasan kebangsaan abal-abal menjadi salah satu tonggak sejarah pengerdilan lembaga pemberantasan korupsi ini. Walhasil, kehebohan demi kehebohan pun terjadi pada lembaga tinggi negara bidang hukum yang sudah masuk rumpun eksekutif ini. Kehebohan terbaru ialah OTT dalam kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Semula publik berdecak kagum dengan OTT yang menjerat Kepala Basarnas Marsikal Madya Hendry Alfiandi itu. Hendry diduga menerima suap 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek di Basarnas sejak 2021 hingga 2023. KPK juga menetapkan anak buah Hendry, Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas, Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto, sebagai tersangka. Di samping itu, KPK menersangkakan 3 orang dari pihak swasta yang mengikuti tender elektronik akal-akalan pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas. Akan tetapi, kekaguman publik pun sirna ketika Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak meminta maaf dan mengakui ada kekhilafan yang dilakukan bawahannya, penyelidik dan penyidik KPK, terkait proses hukum dugaan korupsi yang melibatkan Hendry dan Arif. Yohanes mengakui pihaknya tidak berkoordinasi dengan Puspom TNI sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Yohanes setelah sejumlah pejabat tinggi TNI yang dipimpin oleh Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko mendatangi gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya publik dibuat bingung dengan pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI saat gelar perkara kasus Basarnas. Bahkan, kata Firly, saat itu tak ada keberatan dari Puspom TNI perihal pemberian status tersangka
kepada 2 perwira TNI aktif, yaitu Marsikal Madya Hendri Alfiandi dan Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto. Entah mana yang benar, Johanis Tanak atau Firly Bahuri. Namun saat konferensi pers setelah OTT, apabila terkait dengan lembaga lain, terutama penegak hukum, lazimnya mereka ikut dihadirkan. Seyogianya jika KPK sudah berkoordinasi, unsur TNI perlu dilibatkan. Hal itu perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa KPK dan TNI sudah berkoordinasi. Selain itu, perlu ada konferensi pers bersama pasca OTT untuk menunjukkan bahwa tak ada kompromi bagi TNI terhadap praktik lancung yang dilakukan anggotanya meskipun perwira tinggi berbintang 3. Kondisi KPK ibarat sapu kotor yang tercerai-berai. Dengan integrasi yang lemah, kapasitas yang mentah, dan soliditas yang payah, sudah selayaknya Firly Bahuri dan kawan-kawan mengundurkan diri dari jabatan. Pemerintah harus meninjau kembali rencana perpanjangan jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan hingga 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan menjadi 5 tahun tidak menjelaskan kapan diberlakukan, apakah periode saat ini atau periode mendatang. Seharusnya pemerintah berkonsultasi dengan DPR apabila ingin memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini, karena kewenangan tersebut milik pembuat undang-undang, yakni DPR RI. Kalau melihat ketidakpastian perihal prosedur OTT di kasus Basarnas yang melibatkan anggota TNI, semestinya Dewan Pengawas KPK turun tangan memeriksa. Apapun keputusan Dewas KPK, pengusutan kasus tersebut harus dilanjutkan. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan unsur militer diproses tuntas secara koneksitas. Akan tetapi, dalam perkara lain seperti pengadaan helikopter AW101 periode 2015-2017, kasusnya lenyap, bak ditelan bumi. Itu terjadi setelah Puspom TNI menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita akan bertanya, Mas Kohar, sebelum kita berbincang, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan penggiat anti korupsi yang juga pengamat hukum tata negara, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat pagi. Pagi, Bang Leonard. Ya, Bang Ferry, kalau kita lihat apa yang terjadi terakhir di kasus dugaan korupsi di Basarnas, itu jadi ramai soal kewenangan, soal koordinasi antara KPK dengan Puspom TNI sebagai institusi yang berwenang katanya untuk mengatur pejabat-pejabat militer aktif. Kalau Anda lihat sebetulnya ini karena memang koordinasi yang kurang baik antara KPK dan TNI, atau di mana masalahnya, Bang Ferry? Masalahnya tidak membaca pasal 42 Undang-Undang KPK ya, yang menyatakan bahwa KPK itu berwenang mengkoordinasi dan mengendalikan. Kalimatnya itu tegas sekali, mengendalikan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang yang bersentuhan dengan peradilan umum dan peradilan militer. Artinya selama proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, KPK yang paling depan. Sehingga OTT kemarin, status tersangka kemarin tidak salah berdasarkan undang-undang. Yang mengherankan adalah sikap pimpinan KPK yang tidak seragam ya. Tidak kompak, ada yang mengatakan oke, ada yang mengatakan hilaf. Padahal menurut saya ketentuan pasal 42 itu sudah terang benderang. Jadi sah saja KPK kemudian melakukan OTT dan menetapkan status tersangka terhadap 2 perwira yang ada. Jadi selesai sebenarnya perdebatan ini jika memperhatikan ketentuan pasal 42 itu.
Ada yang mengira bahwa pimpinan KPK yang kemudian mengatakan khilaf dan meminta maaf itu sebenarnya karena takut berhadap-hadapan dengan institusi militer. Kalau menurut Anda bagaimana, Bang Ferry? Ya kalau takut tentu tidak usah saja menjadi pimpinan KPK ya, karena persoalan tindak pidana korupsi itu tidak hanya menyentuh ruang sipil, tetapi juga ruang militer, bahkan mungkin pihak kepolisian. Jadi tantangannya memang berat dan harus orang paling berani yang menjadi pimpinan KPK. Kalau Anda lihat, Bang Ferry, sebetulnya bagaimana soliditas, koordinasi para pimpinan KPK saat ini? Apakah memang ini ada masalah dengan pimpinan seorang Firly Bahuri, atau memang ini masalah institusi? Bagi saya masalah seluruh pimpinan KPK ya, karena itu tanggung jawab Pak Firly sebagai ketua. Kalau diperhatikan, Pak Yohanes Tanak menyatakan khilaf, minta maaf, tidak ada koordinasi. Beberapa hari setelah itu Pak Firly sudah menyatakan bahwa sudah ada kerjasama. Saya agak khawatir jangan-jangan 5 pimpinan tidak betul-betul menjalankan tugas kolektif kolegialnya, bersama-sama menentukan berbagai perkara. Jangan-jangan ada yang nafsi-nafsi, dan itu tentu saja kealpannya ada di pimpinan KPK selain ketua KPK, selain Pak Yohanes Tanak ya, yang menurut saya tidak membaca ketentuan undang-undang. Baik. Jadi ini ada masalah sangat serius di pimpinan KPK. Kita harap ada perbaikan. Untuk saat ini terima kasih penggiat anti korupsi Ferry Amsari sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bang Ferry. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Misalnya Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita sekarang akan juga mendengarkan, Mas Kohar, pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Tasrik, pendapat Anda, Pak. Iya, kenapa terjadi kegaduhan dalam kasus penangkapan Ketua Basarnas ini? Ini karena terjadi kekacauan koordinasi, baik koordinasi pimpinan KPK dengan teman-teman di TNI, maupun koordinasi di antar internal pimpinan KPK. Hal itu tercermin pada bahwa Pak Yohanes mengatakan ketika bertemu dengan dan Puspom TNI dan rombongan mengatakan bahwa itu ada kesalahan, menyalahkan penyelidik. Padahal seyogianya setiap tindakan penyelidik itu harus ada koordinasi dengan pimpinan KPK yang berlima yang namanya kolektif kolegial. Nah ini sementara Pak Firly menyatakan hal ini sudah ada koordinasi. Nah, bukti bahwa kalau sudah ada koordinasi, Mas Leo, Bang Kohar, itu sudah pasti ada tim koneksitas. Karena kita tak ketahui bahwa Ketua Basarnas ini adalah TNI aktif yang di dalam undang-undang menyatakan bahwa dia harus dimasukkan ke peradilan militer. Kalau yang sipil baru ke KPK. Nah tim itu yang tidak ada, sehingga kita bisa memahami teman-teman dari TNI untuk datang ke KPK memprotes persoalan ini, karena ini melanggar, jangan sampai KPK menegakkan hukum tapi melanggar hukum, gitu loh. Nah, saya menyarankan ke depan
pimpinan KPK ini, yang 5 ini karena sudah diperpanjang masa jabatannya setahun lagi, toh kinerjanya lebih baik lagi. Artinya harus ada koordinasi. Jangan sampai Pak Firly Bahuri terkesan one man show. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik Usman ada Pak Agus di Malang, Jawa Timur. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Agus, silakan Pak. Menyangkut masalah kegaduhan ini terus berulang dan berulang. Yang diawali dari institusi yang namanya KPK. Ini sudah jelas Bang Leo bahwa apa yang dilakukan oleh KPK, apapun mulai dari informasi masuk, penyelidikan sampai penyidikan. Tentunya dari Ketua KPK dan jajaran Ketua KPK sudah mengetahui dan memahami. Kemudian kalau saya melihat seorang pejabat KPK itu tidak hanya cerdas, mampu, namun harus betul-betul punya moral. Sehingga dari ketiga-ketiganya itu betul-betul KPK itu bisa diharapkan masyarakat. Sudah jelas bahwa penyelidikan sampai penyidikan kasus yang melibatkan TNI itu tentunya ini adalah tanggung jawab daripada jajaran Ketua KPK. Namun pada akhirnya ketika diketahui yang disidik dan ditangkap bahkan ditersangkakan adalah seorang jenderal, bahkan sampai didatangi ke gedung KPK, apa yang diulas oleh jajaran Ketua KPK? Ternyata hanya minta maaf. Dan bahkan yang sangat fatal adalah menyalahkan anak buahnya yang betul-betul sudah berupaya, bersekeras, tenaga, pikiran, bahkan nyawa dipertaruhkan. Karena kasus-kasus ini kasus besar. Tapi apa yang diperoleh anak buahnya? Nah, di sini pertanyaannya, kenapa sampai hari ini Ketua KPK dan jajarannya masih dipertahankan? Apa ada agenda lain? Apa ada tujuan lain sehingga KPK ini betul-betul sangat dipertahankan dan di backup? Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Agus di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini sangat mengkonfirmasi ya yang dibicarakan orang mungkin Mas Kohar, yang dikatakan Pak Agus. Akhirnya pertanyaannya adalah dengan sekian kali ada kejadian di KPK yang kelihatan makin menurunkan kepercayaan masyarakat, kok terus dipertahankan. Tapi kembali lagi tadi Pak Ferry Amsari sebelum jeda Mas Kohar mengatakan ini ada masalah pimpinan. Bagaimana Mas? Iya betul, jadi Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK itu sudah menyatakan bahwa KPK itu punya kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap siapapun dalam wilayah hukum yang melanggar hukum, baik dia dari pidana militer maupun umum, sipil maupun militer. Jadi militer pun KPK bisa melakukan, tapi harus ada, kan ada aturan lain, lakukan koordinasi, lakukan itu penyelidikan. Jadi proses yang berjalan itu sebetulnya ya sudah tidak ada masalah selama dia ada dalam koridor koordinasi. Tapi tadi Pak Tasrik mengatakan tidak ada tim koneksitas, itu berarti jangan-jangan memang benar nih tidak ada koordinasi nih. Nah ini kan wilayah ya, kan ada debatable, ada perdebatan bahwa Basarnas itu adalah wilayah sipil, kepala Basarnas itu wilayah sipil. Tetapi ada juga yang menyatakan siapapun bahwa tindak pidana korupsi itu masuk dalam kategori tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu siapa yang menangani? Lembaga khusus. Dalam hal ini adalah KPK. Nah, ketika dia ditangani oleh Kejaksaan Agung mungkin ya ada aturan yang berbeda. Tetapi ketika dia ditangani oleh KPK, maka dia harus tunduk pada rezim KPK. Undang-undang KPK itu. Undang-undang KPK yang sudah diatur di situ. Maka siapapun ya ada equity before the law. Ada kesamaan di depan hukum, di mata hukum. Problemnya adalah ketika tiba-tiba ada pimpinan Puspom datang, lalu wakil pimpinan, wakil ketua KPK Johanis Tanak menyatakan ada yang khilaf. Anak buahnya yang khilaf? Khilaf itu adalah anak buah, yang khilaf itu adalah tim. Lalu setelah itu meminta maaf, maka ini adalah tamparan yang sangat keras bagi institusi KPK. Ini mengalihkan persoalan dari tadinya persoalan besar korupsi menjadi persoalan koordinasi, menjadi persoalan
persoalan yang terkait dengan siapa yang punya kewenangan untuk melakukan ini. Ditambah lagi problem ketika Ketua KPK menyatakan bahwa semua sudah sesuai prosedur, pimpinan bertanggung jawab. Nah, bentuk pertanggungjawabannya apa? Nah, Mas Kohar, pertanyaan Pak Agus tadi mungkin yang sangat menarik. Kok begitu banyak masalah, pimpinan KPK ini terus dipertahankan? Ada apa? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau kemudian pertanyaan masyarakat akhirnya muncul bahwa kenapa ya begitu banyak masalah di tubuh KPK sekarang, tapi tidak ada perubahan. Pimpinan dan semua orangnya tetap dipertahankan. Jangan-jangan ada agenda lain. Bagaimana itu, Mas? Ya, karena memang periodisasinya belum habis. Kalau kita pakai aturan normatif, periodisasi Firly Bahuri CS ini kan selesai Desember ini ya, tahun ini ya. Betul. Tetapi sebelum itu sampai kan sudah mengajukan perpanjangan, kira-kira begitu kan. Yang diajukan sendiri oleh oleh orang yang terlibat. Ketua KPK, oleh orang yang terlibat dalam jabatan itu. Jadi terlalu banyak keanehan di dalam putusan itu yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik menurun. Nah, ditambah lagi dengan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ada penurunan penurunan poin kita dalam pemberantasan korupsi. Indeks persepsi korupsi kita turun, poinnya turun, dan turunnya tidak kira-kira sampai dari tadinya 38 menjadi 34. Itu banyak itu ya? Itu banyak sekali, dan itu terendah di dalam sejarah ketika penurunan terbesar dalam sejarah. Meskipun itu tidak menggambarkan 100% begitu, tetapi paling tidak itu adalah gambaran bahwa proses penegakan hukum, pemberantasan korupsi di Republik ini sedang dalam masalah besar. Karena penurunannya juga besar. Persepsi pelaku usaha, persepsi orang-orang terhadap pemberantasan korupsi di Republik ini menjadi semakin minor. Nah, kan kita bisa melihat bahwa negara-negara dengan indeks persepsi korupsinya yang tinggi, maka secara umum bisa kita katakan negara itu bersih kan. Nah, itu yang belum terjadi di Republik ini. Belum lagi perkara yang ini memang betul bahwa ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab KPK, tetapi leadernya jelas KPK. Siapa yang harus memberantas korupsi, kita sudah ada lembaganya. Untuk apa KPK diberi kewenangan, untuk apa KPK diberi privilege, diberi persenjataan dalam tanda kutip ya. Karena memang perang melawan korupsi itu bukan perang yang main-main. Dia termasuk extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan luar biasa dan dilakukan oleh orang-orang dengan nyali yang juga luar biasa kan. Nah, kalau tidak punya nyali, kalau kemudian baru katakanlah ya, ada mengatakan baru digertak kemudian takut lalu meminta maaf menyalahkan anak buah, maka mentalitas seperti ini bukan mentalitas petarung. Maka ya jangan heran kalau kemudian hari angka indeks persepsi korupsi kita turun lagi, atau pemberantasan korupsi di kita itu dipukul mundur, lalu ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian masuk yang menyebabkan lembaga semacam KPK ini akhirnya menjadi lahan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bukan kepentingan memberantas korupsi. Mas Kohar, pertanyaan besarnya juga begini. Katakanlah misalnya setelah peristiwa yang terakhir ini, kurang koordinasi internal KPK, tadi pemirsa yang mengatakannya, dan juga kurang koordinasi KPK dengan TNI, kemudian katakanlah komisioner KPK ini semua mundur. Mundur semua. Apakah itu kemudian menyelesaikan masalah di tubuh institusi KPK yang ya kita memang melihat makin turun kepercayaan masyarakat kepada KPK? Ya setidak-tidaknya ada akar ada akar masalah yang dipotong. Ada problem yang kemudian dibersihkan, yang coba dibersihkan. Nah, setelah itu ya gantilah dengan pelaksana tugas. Ada sistem yang di KPK sudah berjalan. Direktorat-direktorat penyidikan mekanisme sudah mereka miliki. Dewan pengawas sudah ada. Nah, ketika semua instrumen sudah dipunyai, maka orang boleh berganti siapapun, tetapi sistem akan tetap jalan. Katakanlah tidak mundur. Apakah itu maksud saya komisioner KPK, Pak Firly Bahuri dan kawan-kawan itu bisa memperbaiki dirinya setelah kasus terakhir ini?
bisa memperbaiki diri, tetapi tingkat kepercayaan itu sesuatu yang mahal. Tingkat kepercayaan itu harus dibangun, proses pemberantasan korupsi itu harus berjalan, dan siapa yang menggaransi bahwa pimpinan ini tidak akan melakukan berbagai macam kesalahan lagi di kemudian hari? Jangan ada blunder lain lagi ya? Blunder-blunder yang lain di kemudian hari. Maka ya sudahlah. Maka di editorial kan kita bilang sudahlah itu Firly Bahuri dan kawan-kawan akan lebih terhormat, akan lebih bagus apabila mereka ya bersama-sama sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kekisruhan ini, dari kesalahan ini, ya silakan mundur. Meskipun kasus pemberantasan korupsi harus tetap berjalan. Betul. Kasus Basarnas tidak boleh diendapkan. Ada juga yang mengusulkan sebetulnya untuk menengahi ya, atau menyelaraskan masalah yang kayaknya terjadi disharmonis antara KPK dan TNI. Presiden harus turun tangan. Ya, setuju atau tidak? Iya, itu bagian dari pertanggungjawaban sebagai kepala negara. Sebagai presiden yang mendirection semua persoalan di Republik ini, termasuk janji-janji kampanye. Ketika menjadi calon presiden waktu itu adalah memberantas korupsi. Maka ya harus ikut cawe-cawe dalam konteks menengahi perkara ini. Karena juga semua institusi ada di bawah presiden. Termasuk Panglima tertinggi TNI kan seorang presiden ya, kepala negara ya. Betul, dia berada di bawah kendali kepala negara. Bahwa KPK sebagai lembaga independen, tetapi institusi yang lain kan juga berada di bawah kendali kepala negara, yang semua didirijeni oleh seorang kepala negara. Jadi kepala negara harus bicara, kepala negara harus bertindak, kepala negara harus menengahi. Bisa saja misalnya mendudukkan semuanya di atas meja dengan satu syarat bahwa proses pemberantasan korupsi tetap harus berjalan. Tidak boleh kemudian dalam tanda petik berdamai begitu diselesaikan di bawah meja, tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun harus equality before the law. Semuanya harus ada kesamaan di depan hukum. Jangan hanya karena ini kawan lalu kemudian hukum bersembunyi, pedang hukum menjadi tumpul. Lalu kemudian lawan, pedang hukum menjadi sangat tajam. Nah, kalau kemudian kepala negara tidak ambil langkah itu, dibiarkan ini berproses saja begitu, karena mungkin percaya kepada KPK, percaya kepada TNI, bagaimana Mas? Ya, itu bagian dari upaya berarti cuek ya. Cuek di dalam mengatasi problem yang ada di Republik ini. Wong untuk urusan yang lain saja tidak cuek. Atau sangat percaya kepada institusi KPK, sangat percaya kepada institusi TNI bisa menyelesaikan masalah publik ini sendiri. Publik yang kemudian menjadi tidak percaya. Nah, ketika presiden percaya, tapi kemudian publik kehilangan kepercayaan, banyak masyarakat yang mengkritik, masyarakat sipil, aktivis ya, aktivis sipil yang mengkritik kegaduhan ini. Ini bukan politisi nih yang punya kepentingan politik, bukan ya? Bukan. Yang mengkritisi ini adalah para aktivis pegiat anti korupsi, aktivis hukum, pegiat hukum, praktisi hukum, yang mereka mengkritisi bahwa ini sudah pada situasi darurat. Dan ini akan merugikan pemberantasan korupsi. Ketika pemberantasan korupsi yang kena, maka di saat itulah presiden harus turun tangan. Baik, kita tunggu bagaimana langkah dari kepala negara dan juga kelanjutan dari kasus ini. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Makasih. Pemirsa, kondisi KPK yang tercerai-berai serta integritas dan kapasitas yang lemah sudah selayaknya menjadi alasan Firly Bahuri dan kawan-kawan mengundurkan diri dari jabatan. Melihat ketidakpastian di KPK perihal prosedur operasi tangkap tangan Basarnas yang melibatkan anggota TNI, semestinya Dewan Pengawas KPK turun tangan memeriksanya. Apapun keputusan Dewas, pengusutan kasus itu harus terus dilanjutkan. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.